dan fungsi ekonomi. Dengan ada bagaimana orang mengatakan tanah ini sudah dikuasai oleh masyarakat? Apa buktinya? Satu, ada bukti tanamannya. Yang kedua, ada bukti rumah huniannya. Karena kalau sudah menjadi ada hunian, susah untuk mengusirnya, dan itu sebagai bukti fakta bahwa tanah ini dikuasai oleh rakyat. Sudah menjadi perkampungan dan susah untuk mengusir-usirnya. Dan ke depan, ya, saya selama ini tidak pernah, saya pengacara juga kan Bu, Bapak-bapak. Selama ini belum pernah mengadvokasi di pengadilan masyarakat yang menggarap. Yang kita advokasi selalu dan ke jalur hukum itu orang yang merusak tanaman yang diklaim oleh itu tanaman perhutani. Kalau di situ tidak ada tanaman hutannya, tidak ada bangunan milik perhutani, kita tidak melakukan perusakan di situ, kita sulit untuk dilaporkan oleh pihak perhutani. Karena yang selalu dibawa ke jalur hukum itu perusakan dan pencurian. Kalau kita mengelola tanahnya, tidak pernah sampai sekarang kita mendapatkan laporan dari perhutani gara-gara menguasai tanah. Ya. Selama itu kita sudah, nggak tahu kondisi sekarang di sana sudah menjadi hunian belum? Belum, itu garapan Pak, garapan itu. Oke. Strateginya, coba kita tes dari garapan sekian luas itu dengan beberapa orang penggarap, dibuatkan musola, ya, perlahan-lahan. Musola dulu untuk beribadah ketika kita sedang di kebun, kita butuh tempat sholat istirahat. Nanti bertahap bikin saung-saung buku kecil. Oh, gitu ya Pak. Itu strateginya. Jangan langsung rumah. Oh gitu ya. Oh iya Pak. Mulai dari mendirikan musola. Oh musola iya. Terbesar lama-lama kalau sudah aman, bikin gubuk-gubuk untuk istirahat di sana, mungkin di sana. Nanti lama-lama itu harus jadi kampung. Ya, bertahap. Jangan mengagetkan orang jadi tiba-tiba membuat rumah rame-rame. Coba bertahan. Pak Yudi. Kepentingannya di situ karena kami punya garapan di situ, daripada pulang ke kampung jauh, apalagi kalau hujan, kami tinggal di situ sementara. Jadi sifatnya sementara dulu. Nanti lama-lama jadi permanen itu. Itu sudah Pak Yudi. Iya Pak Yudi, itu sudah. Dulu di Sukolilo, Misik itu ada orang yang menempati punya rumah di situ, malah diusir dari mantrinya, pokoknya pegawai perhutani itu diusir Pak, tidak boleh di situ. Itu sudah mendirikan tempat tinggal untuk ibadah, untuk ya pokoknya tempat istirahat itu diusir Pak, tidak boleh. Itu sudah diawali. Nah ini kalau udah begitu kita perlu gini, nanti mengajukan aja jadi permohonan kepemilikan nanti masuk dalam LPRA nanti sama Maya. Dibuatkan aja dulu bukti penguasaan fisik, ya, yang tadi dipetakan dulu, ya. Nanti lama-lama abaikan aja perhutanan sosial. Kalau Bapak Ibu semua sepakat, nggak apa-apa sekarang perhutanan sosial itu nanti abaikan aja, ya, abaikan menjadi sebagai pemohon hak. Ya, karena ini kadung sudah PS belum Bu? Udah tanda tangan perhutanan sosial ini semua? Sebagian sudah menerima dan tanda tangan PS Pak. Sudah. Nah, ya nggak apa-apa. Karena ini udah kadung terlanjur, tetap aja kita memohon permohonan hak milik, ya. Karena syarat menguasai 20 tahun itu sudah memenuhi syarat, maka kita sebagai pemohon redis, pemohon tanah milik, ya. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti, KPA akan membuat pendataan, pemetaan
Jadi sampai nanti menjadi syarat sebagai pemohon hak. Ya. Dibuatkan aja nanti kepada kepala desa, formatnya nanti disiapkan. Format bukti penguasaan fisik. Ya. Karena gini, penguasaan fisik itu sebagai bukti bahwa itu tanah milik Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu pernah pasti tahu ya, ada letter C. Ada Pak. Tahu kan letter C? Nah, Tahu. letter C itu tanah milik kan? Tanah milik yang belum bersertifikat, tapi sudah disebut tanah milik. Nanti bukti penguasaan fisik ini sebagai bukti milik Bapak yang belum didaftarkan jadi sertifikat. Oh iya Pak. Apa bedanya letter C dengan bukti penguasaan fisik? Karena letter C itu bukan bukti kepemilikan. Letter C itu daftar pajak. Ya. Daftar pajak letter C. Nah, nanti lama-lama letter C ini jadi ada pengakuan hak dari negara bahwa ini milik karena sudah menguasai sekian tahun, 10 tahun dan bayar pajak. Nanti si bukti penguasaan fisik ini lama-lama kalau sudah jadi pemukiman, ya pemukiman itu nanti harus jadi cita-cita kita dengan berbagai strategi advokasi kita bagaimana selanjutnya tanah-tanah yang kita garap sekarang ini menjadi pemukiman. Ya, nanti lihat situasi kondisi di lapangan, pinter-pinter kita. Tentunya bukan hal yang gampang. Ini butuh perjuangan yang cukup alot, cukup lama dan cukup harus memiliki mental yang kuat dalam berjuang. Karena perjuangan tanah ini bukan suatu hal yang gampang dan mudah. Tentunya penuh dengan risiko. Ya, risiko itu harus dihitung. Ya, risikonya banyak ya, karena tidak sedikit yang sudah ready sekarang ini. Banyak orang yang berhadapan dengan hukum, banyak dengan intimidasi. Nah, hal seperti itu tentunya dalam perjuangan, ya kita juga merdeka dulu. Soekarno kan di penjara untuk memerdekakan Indonesia ini kan Presiden Soekarno di penjara dulu, tidak suatu hal yang mudah. Nah, kita juga dalam perjuangan memerdekakan tanah-tanah ini menjadi milik masyarakat penuh dengan risiko dan itu tentunya harus diperhitungkan dan harus siap. Artinya harus kompak masyarakat mempertahankan itu, berjuang itu melawan kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, yang mendolimi, yang memanipulasi, itu harus semua bisa mulai dari disadarkan. Kami KPA dalam melakukan advokasi bukan seperti kantor pengacara, Bapak Ibu menguasakan, Bapak tidur, kita yang berjuang, tidak seperti itu. KPA ya, sesuai dengan mandat Rakernas membuat sebuah gerakan reforma agraria. Artinya kalau gerakan semua yang bergerak, tidak hanya KPA, tapi membuat gerakan masyarakat berjuang untuk mengadvokasi dirinya secara bersama-sama. Bukan seperti kita ada kasus karena menguasakan kepada pengacara, yang bersangkutan tidur, pengacara yang berjuang, tidak seperti itu. Apa tujuannya gerakan ini? Supaya Bapak Ibu memahami, mengerti dalam urusan perjuangan. Karena dengan memahami dan mengerti, mengalami, maka akan sangat berharga tanah itu sehingga tidak akan mudah dialihkan atau dijual ketika berhasil. Karena hasil dari payah perjuangan. Kalau dengan mudah mendapatkan tanah, itu sangat berpotensi dijual karena didapatkannya sangat mudah. Ketika berhasil, bisa aja dijual, nanti cari lagi tanah baru. Nah, beda dengan hasil keringat perjuangan sendiri, semua menjadi sebuah gerakan. Maka KPA prinsipnya menjadi sebuah gerakan reforma agraria, artinya perjuangan bersama-sama, bukan perjuangan KPA di Jakarta saja atau di Orwil Jateng saja, tapi perjuangan bersama rakyat bersama, supaya kelihatan bahwa yang butuh tanah itu rakyat, bukan aktivis-aktivis yang ada di Seknas KPA.
atau Mas Pur aja Purwanto yang membutuhkan, tapi memperlihatkan bahwa rakyat butuh dan berjuang turun bersama rakyatnya, tidak diwakil-wakilkan. Mungkin itu Ibu penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Pak Yudi.